Nah, berarti kalau sudah membuat surat pernyataan ini kan sudah ada angka kreditnya Pak ya. Nah, berarti balik lagi ke sini Pak, yang ke depan tadi ya setelah login. Nah, untuk mengajukan ke tim penilai ini yang tadi tombol merah ini Pak, ajukan ke tim penilai. Ya. Nah, ini pertama diupload dulu Pak untuk persyaratan administrasinya Pak. Ya. Jadi dilihat di sini ada upload asli surat pernyataan ini yang sudah ditandatangani, upload asli dupak juga sama yang sudah ditandatangani, karpetnya, SK CPNS, SKPNS, SK tugas terakhir ini semua itu diupload dulu. Nah, lalu yang kedua, buat akumulasi pernyataannya Pak yang tadi buat. Nah, ini masukkan misalkan dari periode 1 Januari sampai Oktober ya, misalkan Agustus, September, Oktober, tanggal 31 Oktober. Berarti pilih dulu Pak periodenya. Atau yang misalkan nanti sudah 2 tahun, berarti periode itu masukkan juga 2 tahun periodenya ya. Nah, ini contoh dari 1 Januari 2022 sampai 31 Oktober 2022. Pilih pelaksanaan kegiatannya apa tadi, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Setelah itu proses. Nah, di bawah ini kan sudah keluar surat pernyataan yang sudah diakumulasikan Pak dari periode tersebut, dari 1 Januari sampai 31 Oktober. Nah, ini jumlah angka kreditnya ini sudah diakumulasikan. Ya, ini ada bukti fisiknya yang tadi diupload, sudah ada linknya. Nah, lalu kalau sudah misalkan sudah cukup nih angka kreditnya, misalkan total sekian di bawah. Untuk bimbingan nikah atau rujuk aja Pak ya. Kalau ingin mengajukan, klik simpan pernyataan akumulasinya Pak. Nah, setelah diproses kita lihat lagi angka kreditnya sudah mencukupi, simpan. Ya, simpan pernyataan akumulasi, berarti data berhasil disimpan. Nah, untuk melihat data akumulasi yang sudah diproses tadi disimpan, ini ada masuk Pak nih tanggalnya. Lihatnya di daftar akumulasi pernyataan dalam kurung diajukan ke tim penilai. Ini Pak ya. Nah, ini yang tadi disimpan, periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Oktober. Ya, ini sudah ada periodenya, jenjangnya ahli muda, pelaksanaan kegiatannya bimbingan nikah atau rujuk, statusnya masih draft. Nah, status draft ini berarti belum dikirim ke tim penilai Pak, masih ada di penghulu. Ya. Nah, kalau mau mengirim ke tim penilai, ini bisa ada tombol ajukan ke tim penilai ini Pak, yang warna hijau. Ya. Atau kalau misalkan salah, ada tombol hapus, tinggal dihapus, diulangi lagi, mau masukkan periodenya. Kalau misalkan ada kesalahan. Ya. Nah, kalau ingin mencetak, tinggal dicetak saja. Nah, kalau ingin mengirimkan ke tim penilai, klik aja ajukan ke tim penilai ini Pak. Nah, di sini ada konfirmasi yakin ingin mengirimkan akumulasi pernyataan ini ke tim penilai. Kalau sudah yakin, klik OK. Kalau tidak yakin, klik cancel. Nah, misalkan sudah yakin, nah OK. Pernyataan berhasil terkirim ke tim penilai Pak. Oke. Nah, di sini statusnya berubah. Sudah terkirim ke tim penilai Pak. Nah, berarti tim penilai tinggal melihat saja. Nah, kalau sudah terkirim ke tim penilai, maka tombol untuk mengajukan ke tim penilai ini berubah jadi warna abu-abu, bukan hijau lagi, karena sudah tidak bisa mengajukan lagi. Ya. Nah, ini tinggal kalau sudah terkirim berarti tim penilai tinggal membuka surat pernyataan tersebut yang dikirimkan. Tinggal dilihat bukti fisiknya itu sudah sesuai atau belum dan lain sebagainya. Nah, untuk misalkan nih untuk pelayanan bimbingan nikah atau rujuk, begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan yang lain Pak. Nah, seperti tadi kan angka kredit itu dinilai bukan hanya dari nikah saja Pak ya, tapi bisa dilihat dari pendidikan, pengembangan kepenghuluan Bimas Islam. Nah, ini sama kita buat dulu periode berapa sampai dari periode berapa sampai berapa, masukkan misalkan ada pengembangan profesi, proses ya. Nah, diproses, disimpan, masuk ke sini. Terus ajukan lagi ke tim penilai, kirim lagi untuk pengembangan profesi.
Ya, jadi cara membuat akumulasi pernyataannya itu seperti itu Pak. Pilih periodenya berapa sampai periode berapa, lalu pilih pelaksanaan kegiatannya apa yang ingin dikirimkan ke tim penilai, biar tim penilai bisa cross check angka kreditnya seperti itu Pak. Ya. Nah, berarti ini sudah terkirim satu pelaksana kegiatan, begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya Pak, tinggal dikirimkan saja satu-satu. Nah, lalu untuk dupak sama juga Pak. Untuk dupak di sini ada buat akumulasi dupak Pak, yang sama periodenya. Misalkan periode dari tanggal 1 Januari sampai Oktober tadi Pak ya, 31 Oktober. Proses lagi Pak, ini untuk dupak. Maaf Pak, ini ada error di sini. Nanti saya cek. Nah itu sama Pak, prosesnya seperti itu. Nanti dikirimkan ke tim penilai juga Pak. Nah nanti ini saya cek yang error lain. Ya, jadi caranya sama seperti itu Pak. Buat akumulasi dupaknya dan buat akumulasi surat pernyataan, baru dikirim ke tim penilai. Nah seperti itu Pak caranya. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ya, ini sudah 12:30. Apa kita lanjutkan nanti habis maghrib diskusinya? Apa sekarang? Habis maghrib. Nah, mungkin ada satu hal nih Mas Ari. Dari folder yang sudah disampaikan tadi itu ada folder tugas limpah yang belum muncul. Nah, tugas limpah itu mesti sama dengan tugas utama. Sudah nyambung? Nah, tugas limpah itu akan ada limpahnya di layanan bimbingan nikah, ada di pengembangan kepeguluan, ada di bimbingan masyarakat Islam, misal. Ya, berarti folder penyimpanan file tadi itu sama dengan yang unsur utama tadi itu. Ada layanan, kemudian ada unsur, subunsur, dan butir. Ya. Nah, mungkin Mas Ari ya itu nanti coba dibuatkan. Habis ini nanti maghrib kita masuk ke dalam proses tim penilai. Ya, saya kira sudah selesai kan ini ya. Untuk teman-teman sudah selesai, tetapi harus hadir juga besok. Terutama Pak Dr. Juraidi, Pak Rizan dan Pak Andi ya. Ini tim penilai di tingkat provinsi nanti juga harus paham soal tugas melakukan penilaian. Nah, notifikasi bagi tim penilai bagaimana caranya nanti masuk ke dalam tim penilai, kemudian memberikan notifikasi kepada penghulu yang mengusul, kemudian melakukan pembagian tugas penilaian. Misalnya si A mengusul, setiap usul harus dinilai oleh 2 orang. Bagaimana proses pembagiannya, bagaimana proses pengirimannya, dan bagaimana proses hasilnya. Penilaian itu tetap menggunakan belangko penilaian, programnya sudah tahu. Ketika dari hasil penilaian itu melahirkan PAK, maka muncul PAK. Ketika hasil penilaian itu tidak cukup ditetapkan nilai PAK-nya, maka yang keluar adalah form belangko penilaian. Nah, setelah ini keluar ada form penilaian, ada PAK, bagaimana proses selanjutnya? Nah, proses selanjutnya kami menginginkan ini tetap by aplikasi awalnya. Hard copy PAK tetap dikirim. Tetapi sebelum dikirim, yang bersangkutan nanti kita PDF-kan sudah menerima soft copy PAK-nya. Nah, pejabat yang berwenang, apa itu di tingkat provinsi atau pusat, akan memproses kenaikan pangkat para penghulu ini. Ya, Bapak-bapak ya, kita kembali nanti. Saya berharap diskusi belum selesai. Untuk soal ini kita lanjutkan nanti di pukul 19.00. Nah, nanti pukul saya sudah konfigurasi BKN ini. Beliau sudah dalam posisi terbang nih kayaknya, dia belum dijawab WA saya. Masih satu checklist, mudah-mudahan sudah mendarat. Kalau dalam schedule beliau mendaratnya itu 12.15, sekarang sudah 12.32.
Dan tentunya ya kita sudah berada di sini kembali pukul 13.00 melanjutkan dengan BKN, karena BKN nanti pasti jam 5 sore sudah kembali lagi ke bandara. Ya Pak ya, kesempatan yang langka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pukul 13.00 kita kembali ke ruangan sini. Billahi taufiq wal hidayah.